Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 68 juz 1. Wa qala Sufyan fi jahannama wadin la yaskunuhu illa al-qurra'u zairuna lil muluki. Wa qala berkata Sufyan Imam Sufyan berkata fi jahannama, di neraka jahanam, wadin, adapun jurang, la yaskunuhu, yang tidak menempati pada jurang itu, illal qurra'u, kecuali para pembaca Al-Quran. Ini para pembaca Al-Quran ini, dia malah masuk jurang yang ada di negeri jahanam. Bukan di negeri ya, di tempat neraka jahanam. Az-zairuna, yang mengunjungi lil muluki, pada beberapa raja. Pada statement ini Imam Sufyan mengatakan bahwasannya di jahanam, di neraka jahanam itu ada jurang yang ditempati oleh para qurra, para qari. Kemudian para qari yang bagaimana? Qari ini adalah orang yang mengahlikan dirinya untuk selalu membaca Al-Quran. Mereka para qari yang mereka itu adalah az-zairuna lil muluk. Mereka itu sering melaksanakan kunjungan kepada para raja, mendekat kepada pejabat, mendekat kepada para pemimpin. Ini maksudnya di sini, ini adalah model anjuran bahwasannya orang yang alim, orang yang ahli qiraah, orang yang punya ilmu itu tidak boleh dekat dengan para pejabat, gitu loh. Bukan kalian yang mendekati para pejabat yang datang ke kalian, itu baru benar. Kalau kalian ulama, qurra kalian ini datang kepada pejabat, maka ilmu kalian tidak bermanfaat. Kamu tidak akan berani untuk ngasih tahu kepada mereka. Kenapa? Wong kamu datang sudah ada niat kepentingan. Ya mungkin berdalih, Sofi awal-awal berdalih, saya kan mau ngasih nasihat. So hebat sekali kamu datang ngasih nasihat. Pertama boleh, tapi kalau sering kunjungan, kalau pertama mungkin bisa, ya kan? Itu pun kalau tidak diusir sama ajudannya, atau sama polisi, atau sama tentara, sama pengawal, sama bodyguard, macam-macam. Nah, kalau orang itu sudah ada kunjungan, berarti kan beda. Seperti itu. Paham ya? Karena orang kunjungan itu juga ada tata caranya. Seperti itu. Sehingga kalau ada misalnya sekarang presidennya mursyid, Sofi ini jadi ahli qiraahnya atau ulamanya, kok sering ke mursyid? Siapa Sofi itu? Nah, kan begitu. Berarti kan ada hubungan dekat. Kamu sudah tidak bisa ngasih nasihat, apalagi mursyid, image-nya jelek di masyarakat. Berarti kan kamu itu penjilat. Begitu. Artinya orang yang berkunjungan kepada pejabat, ulama sekalipun, itu tercurigai. Versi kitab Ihya Ulumuddin. Seperti itu. Wa qala berkata Hudzaifah, iyyakum, awas kalian. Wa mawaqif al-fitan qila wa mahya, dan situasi-situasi yang menimbulkan fitnah. Nah, ini kondisi-kondisi ini akan menebarkan fitnah. Awas kalian ya dengan urusan ini. Yakum, awas kalian, wa mawaqif al-fitan, bersamaan dengan kondisi-kondisi atau situasi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Gitu. Qila, ditanya, wa mahya, yang harus diawas itu berarti adalah tempat yang menimbulkan fitnah. Ditanya, apa tempat-tempat yang menimbulkan fitnah itu? Qala abwabul umara'i yadkhulu ahadukum alal amir fayusaddiquhu bil kidhbi, yaitu pintu-pintunya para amir, pintu-pintunya para pemimpin, para penguasa. Salah satu di antara kalian masuk
salah satu di antara kalian masuk ke amir itu, masuk ke pejabat itu, masuk ke si A sebagai penguasa di tempat itu, fayusaddiquhu bil kidhbi wa yaqulu fihi ma laysa fihi. Lalu kemudian salah satu di antara kalian ini, ya tahu, berkata, oh bukan berkata dulu, fayusaddiquhu, lalu salah satu di antara kalian ini membenarkan kedustaan, kemudian berkata yang bukan sebenarnya. Berarti maksudnya gimana membenarkan kedustaan ini? Kamu mengiyakan semua yang diomongkan oleh penguasa itu. Lalu nanti begini, enggih tok. Saya nanti di sana akan saya jual, di sana akan jual, saya kasih pasal-pasal. Ini pemerintah begini. Akhirnya muncul apa yang terbaru? Omnibus Law, ya tahu? Kamu ulama, nah efek sih. Kamu mengiyakan saja. Begitu. Kamu menerima setiap kebatilan, kezaliman yang ia lakukan. Justru kamu akan mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Apa itu? Harusnya kamu larang, kamu gak jadi larang. Berarti kamu akan mendukung. Ini yang dimaksud wa yaqulu fihi ma laysa fihi. Seperti itu. Misal contoh, mursyidnya jadi presiden. Sofi, gimana hukumnya berzina? Ya, kondisinya dilihat Bapak Presiden. Kalau kondisinya darurat, nah mungkin. Nah, ini kan sudah mulai ngawur kan. Nah, loh, kengawuran ini karena dia jadi penjilat. Ini contoh, bukan kamu. Jangan tersinggung. Nanti besok tidak semangat. Begitu. Karena ada faktor X. Dia mengiyakan semua keinginannya pejabat tadi, mengiyakan semua keinginannya penguasa tadi, karena ada tujuan dia pengen mendapatkan sesuatu. Nah, tercurigai ke sana. Namanya aja tempat yang mengandung fitnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama, orang-orang yang alim, umana ur-rusul adalah para pemegang amanahnya utusannya Allah. Jadi orang alim ini, semuanya ulama ini adalah umana ur-rusul, orang-orang kepercayaannya para utusannya Allah, ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hambanya Allah Ta'ala. Kalau kamu berani jadi orang alim, berarti kamu siap mengemban amanah dari Rasulullah SAW. Amanah apa? Yaitu bagaimana kamu bisa menjaga, mengabdikan diri untuk bangsa ini, untuk hamba ini, untuk umat ini. Begitu. Karena kamu mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah ini mengayomi umat. Kamu jadi orang alim, kamu yang menjadi penerusnya para rasul. Begitu. Berat kan? Yes. Dikatakan kepercayaannya, orang-orang kepercayaannya Rasulullah itu ulama yang bagaimana, mursyid? Malam yukhalitus salatina, selagi mereka tidak bercampur baur dengan para sultan, para penguasa, para pejabat tertinggi itu. Fa idza fa'alu dzalika, jika ulama tadi melakukan hal itu, malah dia bercampur baur dengan para sultan, faqad khanu ar-rusula, maka sejatinya mereka telah berkhianat kepada para utusannya Allah. Fahdharuhum wa'taziluhum, awas kalian pada sultan-sultan itu, wa'taziluhum, dan tinggalkanlah oleh kalian para sultan itu. Coba sih, berat ini Bi. Seperti itu. Jadi orang alim, jadi ulama. Kalau kamu berani baca kitab Ihya ini hebat. Kalau baca berani Ustaz, amalkan, terbang kamu.
Mursyid bikin pondok didekati sama gubernur, mursyid jaga diri. Wah, keren kan? Tapi apa bisa gitu sih? Insya Allah bisa. Buktinya ulama banyak yang bisa. Kalau mursyid yang datang ke gubernur itu salah. Tapi kalau gubernur datang ke mursyid itu benar. Mursyid akan bisa memberikan nasihat. Kok bisa? Karena gubernurnya datang ke mursyid. Logika sederhana. Kalau mursyid datang ke sana, logikanya mursyid tidak bisa memberikan nasihat. Karena mursyid sudah posisinya ketika itu butuh gubernur. Ini logika sederhana. Meskipun tidak bisa juga dikatakan 100% begitu, enggak. Tapi secara umum, kalau alimnya itu mursyid datang gubernur, beda dengan gubernurnya datang ke mursyid. Gubernur datang ke mursyid, gubernur tidak akan macam-macam. Karena tuan rumahnya siapa? Mursyid. Mursyid datang ke gubernur, tuan rumahnya siapa? Nah, aspek itu saja sudah kalah posisinya gubernur. Kamu gubernur, betul, pemimpin di daerah ini. Tapi ini adalah penguasanya saya. Loh, saya pemilik rumah ini. Begitu logika sederhananya. Rawahu Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Wakila dikatakan lil A'mash, pada Imam A'mash. Imam A'mash ini pada suatu ketika diomongi, laqad ahyaita ilma, niscaya engkau sudah menghidupkan ilmu wahai A'mash. Nah, begitu. Wakila dikatakan lil A'mash, kepada Imam A'mash, wahai Imam A'mash, laqad ahyaita al ilma, niscaya sungguh engkau telah menghidupkan ilmu, likathrati man, karena banyaknya orang, ya'khudhuhu angka, yang ia mengambil ilmu itu angka melalui kamu. Karena banyak santri yang ngambil lewat jalur kamu wahai Imam A'mash, berarti kamu ini sudah menghidupkan ilmu. Faqala, lalu menjawab Imam A'mash, la ta'jalu, jangan kamu tergesa-gesa menyimpulkan. Sulusun yamutuna qoblal idrak, sepertiga dari santri saya itu, ya toh, mereka itu meninggal sebelum mendapatkan ilmunya. No, sepertiga santrinya belum memahami ilmunya secara utuh sudah mati duluan. Katanya Imam A'mash, belum hatam bab fa'il wis boyong. Nah, kan begitu kira-kira ya dulu ya. Wis. Kemudian wa thuluthun yalzamuna abwabas salatin. Ada sepertiga lagi, dia sudah alim tapi yalzamuna abwabas salatin, yaitu menetap di pintu-pintunya para penguasa. Berarti dia itu, ada santri saya orangnya hebat-hebat, tapi dia itu malah dekat dengan para pejabat. Yes. Dijawab katanya, dilanjutkan katanya Imam A'mash, fahum syarrul khalqi, dan mereka santri saya yang seperti itu syarrul khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Coba Bi, apa nggak meteni aktif di politik gitu. Makanya kalau saya itu lebih baik tidak berpolitik. Mungkin ada orang alim berdalil begini, politik itu harus dibangun, kalau bukan sampean siapa yang membangun? Ya kembali kepada orang. Kira-kira enaknya kamu godaan ke kamu dengan remnya kamu kuatan mana? Kalau versi kitab Ihya, waduh, dunia ini bagaimana sih? Kenikmatan yang hijau, ya, kemanisan, sesuatu yang manis, hijau, segar, menarik diri. Kalau kamu kayaknya akan nyemplung ke sana, berarti politik dalam urusan kamu tidak baik sama sekali. Ustaz, tapi politik ini kalau bukan kita siapa lagi? Itu kembali ke kamu. Cuma jangan-jangan itu hanya mulut luarnya kamu. Kalau kamu paham, kamu akan
kamu akan terjerumus. Berarti politik itu tidak baik sama sekali. Fahum syarrul khuluq. Santri yang ia justru sering bertamu dengan para pejabat, syarrul khuluq, sejelek-jeleknya makhluk. Wasulusul baqi, sepertiga yang masih tersisa, la yuflihu minhu illal qalil, tidak ada yang beruntung kecuali sedikit. Aduh, ini kalau dibagi 3 ya, sepertiga ini berarti katakanlah santrinya 900. Sepertiga dia ngaji tapi belum hatam sudah mati. 900 berarti hilang berapa ini? 300. Mati. Karena tadi kan disanjung Imam A'mas ini. Wahai Imam A'mas, santri sampan banyak sekali nih. Semuanya ngaji ilmu kepanjenengan. 300 dead, belum lulus. Yang tinggal 600 set. Yang sepertiga lagi ini sampai lulus, sampai sudah mendapatkan ijazah ilmu layak untuk menjadi ulama. Ternyata ini malah dekat dengan para penguasa. Dijawab katanya gurunya, fahum syarrul khalq. Bukan khuluq lah ya. Saya baca apa tadi? Khuluq. Hah? Khuluq. Salah, kalau syarrul khuluq salah. Fahum syarrul khalqi. Kalau khuluq itu akhlak. Ya. Fahum syarrul khalq. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Khalq. Coba, tinggal berapa santrinya? 300. 600 ini produk gagal ini. Yang satu nggak sampai lulus, yang satunya lagi malah dekat dengan para penguasa. Yang 300 kata Imam A'mas, itu pun yang masih tersisa, tidak ada yang beruntung itu sedikit. Nah, gurunya kan paham kan? Ya mungkin yang satu itu betul tidak sampai mati, betul, tidak dekat dengan penguasa, orangnya tidak alim. Nah, yang satu ini juga tidak dekat ke penguasa, juga tidak mati, tapi orangnya juga kadang ngaji, kadang tidak. Kan banyak ini di 300 ini kan. Ada yang waktunya ngaji tidur, waktu sentilan tidak hadir gitu kan. Akhirnya yang beruntung tinggal 10. Nah, baru Imam A'mas ngasih tahu berapa yang beruntung dan cuma 10 dari 900. Gitu loh. Ini kalau klasifikasinya sedemikian. Bagaimana kalau yang Imam A'mas mengatakan 70%? Aduh, laku ini kan. Gitu. Bagaimana dengan santri-santri di pesantren yang lain? Ini cerita dulu. Cerita ini sudah bisa kita pahami di masa sekarang. Dulu sudah ada yang model kayak gini kan. Gitu loh. Kira-kira logikanya semasa Imam Syafi'i ini, kira-kira Imam Syafi'i yang ngaji apa sendirian? Banyak kan? Banyak gitu loh. Imam Malik itu punya banyak santri, di antara santrinya ada Imam Syafi'i. Apakah muridnya Imam Malik yang hebat itu cuma Imam Syafi'i? Tidak, banyak orang-orang hebat juga. Tapi yang kayak gini, ada yang tidak beruntung gitu kan. Dalam tanda kutip, ada mungkin semangatnya mengalahkan Imam Syafi'i, belum layak jadi mufti sudah meninggal. Begitu. Ustaz, tapi kan baik juga loh. Kalau saya tidak mengatakan nggak baik. Wong Imam A'mas tadi mengatakan yang syarrul khalq itu adalah yang dekat dengan pejabat. Yang mati tidak dikatakan syarrul khalq karena memang mati. Matinya pun mati hebat itu. Kan begitu. Kemudian ini wasulusul baqi la yuflihu minhu illal qalil. Walidzalika, oleh karena itu qala berkata Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib berkata rahimahullah, idza ra'aitum, jika kalian melihat al-alima pada orang alim, yaghsha al-umara'a, dia itu berinteraksi terus dengan para amir, para penguasa, fahtarizu minhu,
maka jagalah diri kalian minhu dari orang alim itu. Fa innahu lissun, karena orang alim itu adalah pencuri, maling. Kamu ketemu orang alim ini kok jadi penjilat, sering dekat dengan para pejabat. Makanya kalau besok kalian, misalnya kalian ini jadi penguasa, jadi pemimpin, kalian itu harus datang kepada orang alim. Bukan orang alim kamu panggil ke rumahmu. Seperti itu. Kalau kamu datang ke orang alim, kamu jadi penguasa, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, kamu datang ke orang alim minta fatwa, maka yang alim terhormat, kamu terhormat. Kenapa kok yang alim terhormat? Karena kamu minta fatwa pasti bahasanya nasihat. Itu kembali ke alim. Ke kamu terhormat. Berarti kamu ini kebijakan kamu selalu kamu konsultasikan kepada orang alim. Jangan dibalik. Kalau dibalik, orang alimnya itu terkorbankan gara-gara kepemimpinan kamu. Orang alim datang ke rumah kamu sudah image-nya negatif, kamu juga busuk. Begitu. Berarti kamu nitip sesuatu pada kiai. Kiai, itu mobil baru untuk panjenengan, tapi mohon dikondisikannya. Syarrul khalaq. Begitu. Di masa sekarang, tidak usah sebut merek. Gitu. Paham ya? Paham. Allah, berat kan? Makanya ngaji Ihya ini orang-orang khusus yang ngaji Ihya, khususnya yang bisa mengamalkan kitab Ihya. Wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, ma min syai'in tidak ada dari suatu apapun abghad ila Allah Ta'ala min alimin yazuru amilan, yang lebih membuat Allah benci. Tidak ada suatu yang menjadikan Allah Ta'ala ini marah, benci. Min alimin yazuru amilan, daripada orang alim yang ia datang ke amilan. Apa amilan itu? Ya, amilan itu pegawai bisa, yang bekerja bisa, yang mengambil sesuatu bisa, yang punya kebijakan bisa. Paham? Yes. Yang berbuat bisa, pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, itu amil. Pemerintah itu amil. Berat kan? Seperti itu. Makanya saya pengen kalian ini besok kalau bangun ma'had, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak usah minta sumbangan kepada pemerintah, tidak usah. Kamu dengan tidak meminta sumbangan kepada pemerintah, berarti kamu betul-betul sayang sama bangsa Indonesia. Kamu betul-betul orang yang NKRI. Kenapa? Karena kamu mau berusaha sendiri. Karena dengan kamu minta sumbangan, sebenarnya kamu juga sedang memasang jamur-jamurnya orang yang akan melaksanakan korupsi. Kamu yang minta ke sana, di sana lewat si A disunat, B sunat, C sunat, D sunat, nyampe ke mursyid dapatnya tertulis 1 miliar, tapi sodakohnya ke sini tinggal 200 juta. Katanya mursyid, "Dah apa-apa Ustaz, yang penting dapatlah, biar gedung saya jadi." Sekilas tidak apa-apa. Tapi gara-gara orang yang kayak kamu mursyid, maka kamu sedang memunculkan tangga-tangga ini. Coba kamu tidak minta, maka tangga-tangga ini kan nggak melakukan kejahatan. Nah terus bagaimana bangunan saya? Ya berusaha. Jualan beras, Laziza, meskipun belum laku, begitu. Nah ya memang ini bagian dari ikhtiar gitu loh. Itu baru bagus. Ada, saya menemukan pondok tempat saya mondok, itu ndak ada sumbangan pemerintah. Gitu loh.
Jadi kalau santrinya hebat-hebat, ya begitu. Gitu. Artinya kalau kamu dengan mentirakati ini, meriodoi ini dengan tidak meminta sumbangan, betul-betul berjuang bersama, nah itu baru hebat. Gitu. Jadi nggak ada negara dirugikan gara-gara pondokmu. Nggak ada para koruptor muncul gara-gara pondokmu. Nggak ada. Gitu. Seperti itu. Lebih baik punya santri 10 berkualitas daripada 900 tapi la yuflihu illal qalil, katanya Imam Al-A'mas. Akhirnya yang sukses berapa Imam A'mas? Tinggal 5. Masih banyakkan Imam Sofi. Berapa? 10 jadi semua. Padahal Imam A'mas hitungannya berapa? 900. Yang alim 5. Imam Sofi santrinya 10, tapi jadi semua. Banyakkan mana santrinya Imam A'mas dengan Imam Sofi? Sejatinya Imam Sofi. Imam A'mas meninggal santrinya kok. Ya, yang satu dekat dengan penjilat. Kalau dekat dengan penjilat, dekat dengan penguasa itu sulit tidak mau menjadi penjilat itu. Seperti itu. Tak percaya? Ini kalau semakin dibaca ke bawah, semakin pusing kepala kamu. Seperti itu. Makanya teman-teman yang aktivis-aktivis ini, coba kalau kamu betul-betul aktivis ini, baca kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah hidupmu bahagia nanti. Seperti itu. Karena kamu akan berusaha memerangi hal-hal yang menjadi kekejaman, hal-hal yang menjadi ego, kekejaman, nafsu kita itu akan terpatahkan dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab.